Hai, jumpa lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa edisi ke-7. Jadi pada episode kali ini kita bakal ngobrol seru sama bintang tamu kita kali ini. Dia adalah seorang sutradara perempuan yang sudah banyak mensutradarai pertunjukan teater, yang mana beberapa dari pertunjukan itu diangkat dari cerita di dalam Serat Centini. Kemudian di samping kiprahnya di bidang seni pertunjukan, dia juga memiliki proyek di bidang fashion bernama Liftif ID. Dia sudah menjalankan Liftif ini sejak tahun 2017 dengan mengeksplorasi daun sebagai signature utama dalam proyek fashion ini. Penasaran dengan bagaimana dia mengeksplorasi daun menjadi sebuah produk fashion? Langsung aja kita ngobrol bareng Mbak Agnes Christina. Halo. Halo Mbak Agnes, apa kabar? Baik. Oke Mbak Agnes, jadi kali ini Karsa tuh pengen ngobrol sama Mbak Agnes. Kita pengen ngulik bagaimana Mbak Agnes mengolah sebuah daun menjadi sebuah project fashion nih kayak yang ada di belakang kita nih. Nah kayak yang kita tahu kan Mbak Agnes kan seorang sutradara nih, banyak berkiprah di seni pertunjukan. Nah awalnya tuh gimana Mbak Agnes bisa bikin project nih di bidang fashion ini awalnya? Kalau awalnya memang pas dari sebelum kuliah tuh aku ada libur 6 bulan, itu aku belajar bikin baju. Jadi belajar dari bikin pola dasar segala macam. Awalnya sih memang karena aku kebetulan pernah belajar cara bikin baju, terus kan di awal-awal tuh pasti aku aplikasikannya ke pertunjukan ya. Kadang-kadang aku kalau perform tuh aku pasti kesulitan nyari kostum. Iya. Kalau misalnya pesen ke orang yang spesialis bikin kostum itu pasti akan mahal banget. Nah terus kalau misalnya mau beli yang udah jadi, itu aku pasti bermasalah sama ukuran. Iya. Karena kalau kan kayak misalnya ukuran badanku kayak gini, kadang L masuk, kadang XL. Iya, nah cuman kalau beli XL kadang-kadang juga kok garis pinggangnya terlalu turun ya, atau kayak masalah kecil-kecil kayak gitu, atau misalnya lengannya kok kayaknya lengannya kegedean kayak gitu. Iya. Nah mulai dari situ terus aku pikir ya udahlah kan bisa jahit, terus aku bikin kostum sendiri. Terus pas ya awalnya dari situ sih bikin kostum bener-bener ngejahit untuk diri sendiri doang. Nah terus suatu hari ada temenku ngajarin cara nyetak daun manual tapi ke atas kertas. Nah ini kayak gini bentuknya. Jadi awalnya Ini di atas kain? ini kertas. Oh kertas ya. Nah awalnya tuh dari kertas, terus aku pas ngeliat udah jadinya di kertas, aku pikir ini kalau jadi kain bagus banget jadi baju. Terus aku cobain aja, aku beli kain, terus dari itu aku nyetak. Terus begitu dicoba begitu kering, aku tuh langsung nyobain dicuci di mesin cuci, pakai deterjen segala macam untuk ngetes dia memang sekuat apa sih hasil cetakannya. Terus ternyata aman, masuk mesin cuci aman, pakai deterjen yang mereknya asal-asalan juga aman, nggak harus nggak luntur ya? Nggak. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau misalnya Ecoprint atau apa tuh harus pakai buah lerak. Iya. Atau malah ada yang cuma dicuci pakai air doang kayak gitu. Nah ini aku coba kalau misalnya pakai deterjen masih bisa apa enggak? Ternyata aman-aman aja. Tapi memang ya dia kayak baju normal ya. Semua baju kalau kita beli, kalau udah keseringan dicuci lama-lama dia agak belel sedikit. Itu pastilah itu nasibnya baju itu kayak gitu. Itu nggak bisa dilawan. Nah cuman begitu aku ngeliat, oh ini tuh ternyata dicetak di atas kain masih kuat. Jadi aku mulai ya udah aku coba jual aja langsung. Dan pertama kali banget tuh aku coba ngetes jualannya di kedai kebun. Jadi kedai kebun dulu tuh setiap tahun dia selalu ada acara kios kaos. Kios kaos itu biasa pertengahan tahun, sekitar Juli sampai Agustus sampai pertengahan September lah. Aku coba di situ dan lumayan laku. Terus ya udah aku seriusin jadinya. Nah memang kalau misalnya untuk ready stock itu kita masih lemah banget, jadi kita nggak bisa ngestok banyak-banyak. Kita tuh sampai sekarang masih sistemnya pre-order lebih banyak pre-ordernya daripada kita ngestok. Apalagi tahun kemarin kena COVID, itu kan tadinya kita udah mulai ngestok mau untuk nitip ke acara apa, tiba-tiba nggak jadi. Terus untung baru ngestoknya dikit, kalau udah banyak kan pasti habisinnya. Nah, tapi memang selama COVID aku ketolong banget sama pre-order justru. Dan itu polanya aku udah nyaman banget dengan sistem pre-order. Kebetulan pembeli itu juga
Jadi mereka kayak pembeli setia, mereka udah ngerti banget kalau misalnya pre-order itu minimal 3 minggu. Dan untungnya mereka mau nunggu gitu karena memang oh ini nggak cepet-cepet kok gitu. Tapi bener-bener menurutku sih mereka senang untuk pre-order karena aku punya ukuran badan mereka. Oh iya. Jadi bener-bener pas. Terus mereka mau model apa itu bisa aja di custom gitu. Tapi memang aku tuh misalnya ada yang pesan terus dia bilang oh aku mau model kayak gini bisa nggak? Aku akan nyocokin dulu sama kemampuanku sendiri. Kayak kira-kira aku bisa nggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya aku bisa yang versi lebih sederhana, aku akan ngomongin ke si pembelinya. Kalau yang persis kayak gini aku nggak bisa karena ada beberapa bagian aku belum bisa bikin. Cuman aku bisa yang kayak gini gitu. Aku kasih alternatif yang lebih sederhana. Terus mereka oke, ya udah langsung aja dikerjain. Oh gitu. Nah itu customer-nya Mbak Agnes memang orang-orang anak-anak circle di anak teater atau gimana yang awal-awal itu yang customer setia gitu? Kalau pembeli lifted sendiri, aku cukup seneng karena dia berkembang secara organik banget. Jadi pembeli pertama itu memang teman sendiri pasti. Nah tapi dari teman ada temennya dia yang ngeliat terus pengen pengen order juga. Itu kan berkembang jadi circle kedua. Terus dari postingan-postingan Instagram tiba-tiba ada orang yang nggak kenal pesan itu udah circle ketiga. Jadi untuk lifted kita sekarang udah sampai ke circle ketiga walaupun memang pembelinya tuh nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi mereka setia gitu ya, mereka setia sih pesan lagi ya. Itu sih yang penting. Dan itu pelan-pelan banget. Jadi tahun pertama tahun kedua itu benar-benar masih circle 1, circle 2. Jadi teman sendiri dan temannya teman. Nah, udah mulai tahun ketiga itu mulai ada yang masuk. Kayak circle yang orang nggak dikenal sama sekali gitu. Dan itu berarti model itu awalnya memang dari customer sendiri, memang mereka udah punya bayangan, aku pengen model kayak gini nih, terus konsul sama Agnes, terus atau ada yang kayak gitu, ada juga yang dia misalnya aku mau pesen dong, tapi aku juga bingung model apa gitu. Aku akan nanya untuk acara apa gitu, untuk sehari-hari atau untuk ada acara spesifik. Nah dari situ terus aku ngelihat bentuk badannya, oke, kayaknya bentuk badanmu kayak gini, mungkin pakai ini cocok. Model yang kayak gini gitu ya. Model kayak gini. Memang pasti aku akan merekomen model yang sederhana untuk pembelian pertama ya. Pasti aku nggak menawarkan tuh model-model sederhana, soalnya memang bentuk baju makin sederhana itu sebenarnya makin malah fleksibel dipakai ke banyak occasion gitu. Terus apa ya? Ya kita kalau cewek kan pasti pakai baju pengen terlihat langsing. Iya. Kalau baju sederhana itu bisa banget. Oh, jadi justru dengan model yang biasa tuh makin jadi bisa terlihat langsing gitu ya. Tapi sejauh ini inspirasi Mbak Agnes untuk model-model baju itu biasanya dapat dari mana Mbak? Aku sih masih ini ya ngeliatin Pinterest jelas, terus ngeliatin misalnya aku lagi nonton TV terus itu lucu juga gitu. Tapi kan di TV kita cuma ngeliat dari angle mana ya. Terus aku mengira-ngira mungkin kayak gini nih. Gitu. Tapi intinya tuh sebenarnya semua baju modelnya hampir mirip. Kan komponennya sama aja. Torso, terus lengan, terus kalau misalnya ada kerah, komponen baju tuh itu aja sebenarnya. Tinggal explore-nya ganti-ganti ya. Jadi kayak aku kan pas belajar ngejahit pun aku cuma belajar pola dasar. Dari pola dasar itu kan tinggal dipecah, dikembangin, itu bisa bentuknya jadi macam-macam. Kan tapi komponennya tuh sama aja, cuma pakai torso, terus ada lengan, terus bagian lehernya gimana, terus ke pinggul ke bawah. Sama-sama aja sih. Terus kan kalau kita ngomongin tren nih, kadang di luar sana gitu, di fast fashion gitu, kalau ngomongin fast fashion kan trennya bergantinya cepet banget tuh Mbak, kayak 3 minggu sekali mungkin mereka udah ganti tren sampai bikin mempengaruhi mindset pembeli bahwa nih gue udah up to date nih, kayak harus ganti model lagi nih. Nah itu kayak tren yang berkembang cepat di luar sana tuh mempengaruhi proses kreatif di lifted gak? Enggak gitu, karena kita kan ready stocknya dikit banget. Kalau aku yang ready stocknya banyak, aku akan kena efek banget. Aku harus keep up banget kan. Sekarang lagi model apa, keluarin lagi. Tapi karena aku lebih kebanyakan pre-order, itu nggak efek ke aku. Ngomongnya gimana ya?
motif daun ini masih relevan apa enggak. Itu yang lebih ngefek. Oh berarti iya, jadi yang ditonjolkan dan itu lebih ke daunnya itu ya, jadi bukan di modelnya tapi ini motif ini tuh bisa keep up ya sama tren gitu. Jadi sebenarnya kan di awal pas kita mau pas aku nyobain untuk nyetak daun ke kain 2017 tuh masih lumayan ngetren banget buat tactile print. Ya. Nah itu tuh pas aku ngeluarin, aku agak berjaga-jaga juga. Kalau sampai tiba-tiba botanical print itu udah nggak ngehit lagi, aku harus ngapain? Nah cuman karena pada dasarnya kita tuh teknik menyetaknya itu teknik biasa banget, pokoknya nyetak gitu. Kayak semua anak grafis di seluruh dunia itu juga bisa melakukan sebenarnya. Jadi aku sih jaga-jaga kalau sampai botanical print udah nggak gitu ngehit lagi, aku akan otomatis aku harus bikin motif sendiri. Jadi aku ngegambar atau apa terus nanti tapi tetap cara kerjanya tuh di print secara manual, jadi dicetak secara manual. Nah tapi ini udah lumayan, udah berapa tahun, udah hampir 4 tahun kan. Walaupun botanical print udah mulai turun, tapi tingkat pembelian kita masih normal. Oke, masih konstan, masih ada. Mungkin karena daun lumayan evergreen sih ya. Iya, benar. Kayak bunga-bunga gitu. Bunga-bunga benar. Sebenarnya Itu motif ya. Kapan aja dikeluarin masih oke, masih cukup timeless sih dan emang cantik sih. Terus ini Mbak, apa namanya, kita ngomongin soal proses nih. Jadi awalnya pembuatan produknya awalnya Mbak Agnes cari daun dulu. Terus proses selanjutnya ini gimana nih untuk sampai jadi kayak gini? Proses awal sebenarnya kan jelas konsultasi dulu tuh si pembeli maunya apa. Pengen bikin baju yang modelnya puff juga sih, puff gini lengannya gitu. Jadi modelnya sih aku kurang lebih main kayak gini, square neck gitu. Terus ini bawahnya nggak panjang sih, paling segini, agak-agak agak crop gitu ya. Oh mau agak crop. Mau agak crop. Terus lengannya puff gitu, bisa sini. Ini aku ngukur badan dulu aja ya. Tapi aku kalau ngukur biasa full sekalian kayak satu badan biar aman. Ya, siap. Jadi kalau kedepannya mau pesen lagi kan bisa. Udah ada tanya. Oke. Ini untuk nandain pinggang tuh, pinggang natural. Jadi bagian terkecil dari torso. Oke. Terus kalau pinggul itu bagian terlebar dari bagian pinggul. Modelnya berarti ini gini. Iya, square kayak gitu. Ini berarti kerutan dong supaya pas. Terus ini kan kayak balon. Ini segini. Kayak ini aja sih. Seberapa ini? Sedekat ya, deket ceku. Ini aku nggak karetin ya. Oke, supaya nggak semuanya mengikat. Dia misalnya, aku mau model baju A, terus aku akan cocokin ke bahannya dulu, bahan yang cocok jenis itu material ini. Kain kan macam-macam. Jadi aku akan merekomen beberapa jenis kain. Kalau untuk baju model A kayaknya cocok antara kain ini atau ini. Terus setiap kain itu kan ada sifatnya sendiri. Kayak misalnya, kalau misalnya pakai cotton satin weave, dia tuh ada mengkilapnya sedikit, tapi nggak norak. Tapi itu setelah beberapa kali dicuci, si kilapnya tuh akan turun dengan sendirinya. Nah, tapi keuntungannya dia nggak gampang lecek. Kalau misalnya aku merekomen kainnya rayon, rayon enak banget, super adem, jatuhnya tuh bagus banget, tapi dia cepet lecek. Nah, terus ada lagi misalnya linen atau cotton hem, itu tuh semua jenis kain pasti ada keuntungannya, ada kelemahannya. Itu aku kasih tahu semuanya ke si pembeli, terus pembelinya udah milih, oke nih aku mau kain yang kayak gini, pilih warna. Aku adanya warna apa, dan sebenarnya aku jarang banget juga nge-stok kain, jadi aku benar-benar harus keep in touch sama supplierku. Aku nanya lagi adanya warna apa, lagi adanya warna gitu apa. Ya? Karena aku belum berani untuk nyelup sendiri kain. Kayak
studio aku nggak cukup lah kalau misalnya untuk nyuruh tuh, terus ntar airnya kemana aku nggak tahu gitu. Jadi aku masih bergantung supplier itu dia ada kainnya apa aja. Nah kalau udah milih kain yang ada apa, pembelinya udah milih oke aku mau kain misalnya warna kuning, terus aku akan pikirin komposisi warna daunnya. Ini kira-kira kamu mau pakai untuk biar setiap hari kamu pakai kayak casual gitu atau? Iya, aku pengen casual dan kayak fleksibel di. Oh, oke. Kalau casual, mungkin aku rekomen katun ini sih. Ini katun organik. Dia soalnya nggak terlalu tebal, tapi dia nggak nerawang. Jadi masih adem. Nah, tapi ini warnanya tuh terbatas banget. Jadi warnanya paling cuman ini ada oranye kayak kebaya tadi, terus ada biru tua, ada turquoise, terus ada yang kayak gini. Warna ini ya? Kamu mau warna apa kira-kira sih? Kalau nggak, kamu sehari-hari nyamannya paling seneng pakai warna apa? Aku ini sih nude warna-warna, jadi nggak terlalu terang kayak misal orange, Oke. Ini yang soft gitu. Tapi softnya kalau Yang atau earth tone gitu juga. Oh, arti itu hijaunya cocok nih. Ini sih aman. Atau yang ini coba kulitmu. Kamu bagus pakai ini. Bagus ya. Aku ngerekomen ini. Oke, maksudnya ini di kulitku aku jadi nggak terlihat kusam gitu ya? Ini aman. Karena kulitmu kan di tengah-tengah, nggak sampai putih Korea. Kamu nggak hitam. Iya. Ini menurutku aman dibanding sama ini. Kalau kamu pakai ini, kamu jadi kelihatan hitam. Oke. Kalau ini natural, natural gitu. Oke deh, boleh deh. Kalau kain warna muda, dia cenderung bisa pakai warna apapun akan keluar. Iya. Tapi kalau misalnya kainnya warna tua kayak marun gitu misal. Hitam, marun, navy blue, itu tuh warna daun yang akan keluar paling putih, hitam. Nah itu aku harus kasih tahu juga ke pembeli. Kayak konsekuensi warna ini seperti ini. Gitu. Nah ntar kalau misalnya dia udah oke juga kayak daunnya warna kayak gini, ya udah nyari daun dulu. Terus nyari daun ke kebun tetangga. Ini aku nggak tahu pohon apa, tapi ini nggak bisa. Maksudnya aku nggak rekomen untuk mencetak ini karena dia di sini licin banget. Jadi dia kalau dicetak tuh cuma akan ngeblok. Aku nggak ngerekomen kecuali kalau aku lagi butuh daun untuk ngeblok. Ini daun kayak mangga gini oke sih. Karena dia tulang daunnya tuh lumayan kencang. Ini kalau dicetak dia bisa keluar sampai ke detail serat yang paling kecil. Ini tapi jangan ngambil yang muda, yang agak tua sedikit. Ini si daun ini kan daun talok. Dia itu agak berbulu sedikit sampai di bagian bawah dia agak berbulu. Nah, kalau daun berbulu tuh menariknya pas dicetak, dia keluar kayak gradasi. Si daunnya udah dikumpulin, terus dicetak. Tapi dicetak, sebelum dicetak aku udah motong dulu kainnya. Jadi kan udah digambar polanya. Jadi polanya udah terbentuk dulu ya? Oke. Nah kalau misalnya aku dari kain lembaran, terus dijadiin baju, dia nggak bisa penempatan daunnya nggak spesifik. Ya? Oh iya benar-benar. Tapi kalau aku motong kain dulu, terus baru aku cetak, itu bisa spesifik banget. Misalnya daunnya tuh cuman mau di sini nih berat, itu bisa tinggal polanya udah jadi. Oke. Jadi kalau dari pewarnanya sendiri ini pewarna alam juga toh? Gitu? Oh enggak ya. Kita masih pakai kimia. Ini tuh kita pakai cat tekstil yang oil base. Oke. Kalau misalnya water base dia akan seret gitu loh, kena kain tuh dia akan nyebar gitu kan. Oke. Ini oil base, jadi dia bisa jaga garis-garisnya semua keluar. Iya, tulang-tulang daun kelihatan gitu. Dan kalau misalnya, makanya aku nggak nyebut
lifted sebagai ekoprint. Aku nyebutnya monoprint karena memang satu cetakan itu cuma satu. Tapi kita nggak pakai bahan alam. Kita masih bergantung sama kimia karena memang untuk warna alam kalau misalnya mau ngeluarin warna kayak oranye, ungu itu tuh susah banget. Saya dan lama ya maksudnya. Lama banget. Nah, jadi makanya kita pokoknya menjaga ini monoprint, kita masih pakai kimia, tapi satu baju itu cetakannya kayak gitu nggak bisa diduplikasi. Oh, iya. Jadi apa namanya prosesnya itu bentuk pola dulu, terus daunnya dicetak, tinggal diletakkan gitu, terus dikasih pewarna gitu ya. Oh enggak, si daunnya itu harus dikasih pewarnanya dulu, terus kan disusun di kainnya. Terus udah itu biasa aku pakai mesin press. Oke. Terus ditunggu udah berapa Terus lama? dijemur. Dijemurnya pun aku diangin-angin. Nah, diangin-angin sih ya biasa sih rata-rata semalam kering. Oke. Kalau lagi mendung-mendung mungkin jadi 2 hari lah. Terus ini nih Mbak, kan aku lihat tuh Lifted ini kan hadir sebagai apa ya, pelapis slow fashion movement gitu. Ya, itu slow banget. super slow ya. Aku pengen ngerti kayak proses apa sih yang itu merupakan apa ya? Ini action dalam slow fashion movement gitu yang diterapkan di Lifted gitu. Kita masuk ke kategori slow fashion karena yang ngerjain cuman aku. Aku belum punya pekerja. Kayak aku nggak berani ya kalau misalnya aku nge-hire penjahit gitu. Aku nggak bisa menjamin setiap hari dia akan ada kerjaan. Karena kan kita kadang-kadang tuh kalau ada orderan bisa sampai numpuk, tapi kadang-kadang kalau lagi kosong itu memang kosong. Jadi aku nggak berani untuk ngajakin pekerja. Terus kayak misalnya untuk nyetak daunnya sendiri, aku sempat mikir apa aku ngajakin kayak artisan gitu lah untuk ngebantuin nyetak. Tapi itu jadi nggak lucu banget. Kayak pas dipikir-pikir, kan nyetak cuman gitu doang. Untuk nentuin komposisi warna, terus peletakan daunnya di mana, itu tuh masih harus kita mikir sendiri. Karena kalau dioper ke orang lain, itu akan beda seleranya, otomatis dia akan beda. Karakternya dibedain. Terus aku pikir kalau aku punya pekerja, masa kerjaan si pekerja ini cuman untuk ngambilin daun. Terus aku bilang yang itu diwarnain merah gitu. Itu kan nggak enak banget ya, maksudnya ngajakin pekerja tapi dia nggak bisa mengeluarkan kreativitasnya jadi robot. Terus aku nggak enak banget kalau ngajakin orang untuk ngebantuin tapi kayak gitu. Jadi akhirnya aku ya udah kita nggak apa-apa, slow aja, tapi semua masih dikerjain sendiri. Emang harus slow. Oke. Apakah pengalaman Mbak Agnes di dunia pertunjukan itu banyak mempengaruhi proses kreatif dalam pembuatan produk Lifted ini? Ada, tapi nggak banyak amat sebenarnya. Mungkin ini ya salah satunya. Aku tuh lumayan spesifik kalau misalnya ngomongin pemilihan kain. Kadang-kadang ya sekarang kita benar-benar mencoba kain itu sebisa mungkin organik. Kalau ada polyesternya itu maksimum 35% deh, jangan lebih dari itu. Soalnya tuh aku kayak gitu, kalau aku runut ke belakang mungkin alasannya karena ini kadang-kadang tuh aku nonton pertunjukan teater atau tari atau apa, aku suka sebel ngelihat kostumnya. Karena masih banyak pertunjukan di Indonesia itu pasti pakai kain satin, tapi satin polyester yang mengkilapnya tuh norak banget. Kalau misalnya kena lampu panggung itu tuh enggak kelihatan murah gitu, bukan yang kelihatan jadi kayak elegan atau apa, kok norak gitu. Nah terus awalnya tuh dari situ, kayak kalau nonton apa aku suka komen, ih kok bahannya gini banget sih, keluarnya jadi kayak gini gitu. Atau misalnya kan kita nonton pertunjukan dari jauh, terus dia pakai kain, misalnya batik yang di Prada gitu loh, mas-masnya kan keren, tapi dari jauh motif yang super kecil itu kan nggak kelihatan. Terus aku mikir, apa gunanya ya kalau misalnya untuk dilihat dari jauh, mending dia main print gede atau polos sekalian, karena kecil-kecil nggak gitu ngefek. Dari situ tuh mulai jadi belajar juga sih, kayak terus aplikasinya ke sehari-hari. Misalnya, oh si pembeli ini dia perlu baju untuk acara gala dinner misalnya. Oke, kan semua orang pasti pingin
dengan terlihat gitu ya. Gimana caranya si Stand out. baju ini tetap sederhana tapi orang-orang tuh bisa langsung ngelirik Iya. dia. Jadi Catching attention ya. biar catch attention tapi dengan cara yang super subtle banget lah. Itu nggak direct memang efeknya ke liftif, cuman itu tuh kayak karena udah keseringan ngomentarin ini Iya. itu terus ngeliatin ini itu kita jadi belajar dari situ. Oh, oke. Jadi dari pengamatan Mbak Agnes terhadap biasanya dari pertunjukan itu kok bajunya kok Nora itu jadi itu jadi apa ya? Jadi bahan awalnya jadi inspirasi Mbak Agnes buat itu apa ya? Berpengaruh pada proses-proses mendesain baju ini ya. Maksudnya kayak Sedikit banyak jadi inspirasi ya. jadi Pengamatan sebelumnya itu ya. Oh, oke. Atau oke, ini oke. kadang-kadang juga kalau misalnya aku nonton pertunjukan dan kebetulan pertunjukannya membosankan, aku suka tiba-tiba kan ngeliatin kostum gitu. Itu tuh kadang-kadang aku suka, kok itu ada benang yang iya gitu Yang kayak lepas gitu. kurang digunting gitu. Jadi Sedetail itu ya Mbak Agnes ngeliat itu ya kostum ya. kadang-kadang tuh kelihatan. Oke. Jadi kalau aku bisa tarik garis gitu awal mula dari Mbak Agnes menginisiasi project fashion ini karena memang Mbak Agnesnya orang bisa jahit dan biasa mulai menjahit ini buat kostum-kostum di teater lalu dikembangkan lagi dan memang ini dibuat jahitannya dibuat secara well made jadi ini bisa usia bajunya tuh bisa dibilang cukup lama ya Mbak, jadi sustainable gitu ya bisa dibilang. Lumayan sih. Sebenarnya tuh kita kalau pakai baju apapun, kalau kita rawat, itu kan umurnya bisa panjang. Yang bikin itu sustainable sebenarnya kalau kita membeli secukupnya. Iya. Nah itu, kalau misalnya kita beli baju yang semuanya bahan organik, tapi satu model itu ada 20 warna kita beli semua, tapi nggak dipakai-pakai itu kan Sama jadinya aja. sustainable. Benar-benar balik lagi ya ke mindset membelinya. Oke. Mungkin segitu dulu. Thank you banget udah sharing-sharing bareng kita. Inspiring sih cerita Mbak Agnes dalam mengelola dan mengembangkan Liftif. Sukses terus buat Liftif. Semoga pembelinya makin banyak. Ya, oh iya buat yang kepengen dan penasaran bisa cek di Instagramnya Liftif ID gimana Mbak? Liftif At liftif.id. Yes, langsung kepoin sekarang, gas. Oke, sampai jumpa lagi di Karsa episode selanjutnya. Bye.